Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan online dengan tema paradigma Qur'ani. Paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu para dan digma. Para sendiri berarti di samping, di sebelah, keadaan lingkungan. Sedangkan digma itu berarti sudut pandang atau teladan. Paradigma adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau permasalahan. Sehingga paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an sebagai suatu petunjuk kehidupan, sebagai suatu petunjuk keimanan kepada seluruh manusia. Barang siapa yang beriman kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuknya, maka dia tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Namun kebanyakan orang lalai akan firman ini, sehingga mereka tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan. Adapun sebagian orang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk di dunia saja, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bersifat duniawi, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat dalam kehidupan akhiratnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti, aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis Sahih Lighairihi, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm, disahihkan oleh Syekh Salim dalam Tahzim wal Minnah. Al-Qur'an adalah firman Allah dan penjelasan-penjelasannya telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnahnya. Sehingga Al-Qur'an dan Sunnah adalah suatu paket, ya, yang tidak bisa dipisahkan, ya. Kita tidak bisa berpegang hanya kepada Al-Qur'an, karena kalau hanya berpegang pada Al-Qur'an saja, sedangkan Al-Qur'an itu membutuh penjelasan, maka penjelasan itu kita harus melihat pada sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sunnah-sunnah ini adalah penjelasan daripada Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk bagi manusia untuk menjalani segala kehidupannya, untuk bisa selamat di dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalika menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dijadikan sebagai petunjuk, agar mereka tidak ragu-ragu menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka di dunia, untuk bekal mereka di dunia dan juga bekal mereka di akhirat. Allah telah menciptakan alam semesta ini, dan kita yakin bahwa alam semesta ini adalah
ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Layaknya sebuah benda ciptaan, maka cara penggunaannya, ya, pedoman petunjuk penggunaannya adalah yang paling mengetahui adalah mereka yang menciptakan, ya. Oleh karena itu, dalam hal kita meyakini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling mengetahui tentang petunjuk penggunaan dari alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kalau kita menggunakan petunjuk-petunjuk yang lain, tentu kita akan tersesat, ya. Karena yang mengetahui atas ciptaan adalah penciptanya, ya. Nah, untuk agar orang-orang itu mengetahui bagaimana cara menggunakan benda ciptaan tersebut, sebuah ciptaan tersebut, maka si pencipta itu membuat suatu petunjuk, suatu pedoman penggunaan dari benda yang diciptakannya itu, ya. Agar orang-orang bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan benda ciptaannya tersebut dengan baik, dengan benar, sehingga dapat memperoleh manfaat daripada apa yang telah diciptakan. Begitu juga dengan alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta ini, ya, dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, dan Allah telah menciptakan petunjuk untuk bagaimana kita hidup, ya, di alam semesta ini. Jika kita menggunakan petunjuk itu, maka kita tidak akan tersesat sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Toha. Ya. Namun jikalau kita menggunakan petunjuk-petunjuk lain untuk benda ciptaan yang dimana petunjuk itu adalah diproduksi atau dibuat oleh orang yang tidak pernah menciptakan benda tersebut atau alam semesta tersebut, tentu kita akan menjadi tersesat, ya. Sehingga benda ciptaan tersebut menjadi tidak bermanfaat, ya. Oleh karena itu, ya, Allah telah menciptakan Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk bagaimana menjalani kehidupan, memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya, bagaimana cara hidup baik sosial, politik, budaya, pengetahuan dan lain sebagainya telah ditetapkan dalam Al-Quran, ya. Sehingga kita diperintahkan untuk tidak ragu lagi kepada Al-Quran, untuk dijadikannya sebagai petunjuk, ya. Sehingga kita kelak dikategorikan sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflih, ya, yang selamat di dunia dan di akhirat. Itulah kebenaran daripada Al-Quran. Saya rasa sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.